Halo teman-teman, balik lagi dengan SBIM di sini. Buah iblis jika kita perhatiin secara detail ternyata nggak hanya dibagi ke dalam 3 tipe besar seperti Paramecia, Zoan, dan Logia. Selain Zoan yang memiliki 3 tipe lain di dalamnya seperti Ancient Zoan, Mythical Zoan, dan Artificial Zoan, Paramecia juga ternyata kalau kita perhatiin memiliki 5 tipe lain di dalamnya. Nah, di video kali ini gue akan bahas detail mengenai tipe buah iblis supaya kalian lebih paham dan bisa menjawab kebingungan seperti kenapa Magellan disebut Paramecia? Kenapa Mochi Mochi no Mi milik Katakuri disebut Paramecia padahal sifatnya mirip banget kayak Logia? Atau seperti kenapa Teach disebut Logia padahal sifatnya mirip banget dengan Paramecia? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari buah iblis yang paling banyak jumlahnya, Paramecia. Konsep buah iblis Paramecia sebenarnya sangat-sangat general karena buah iblis ini bisa menghasilkan kemampuan yang sangat beragam. Nah, gampangnya buah iblis Paramecia memberikan kemampuan apa aja selain berubah jadi hewan atau berubah jadi elemen alam. Jadi kalau kemampuannya di luar dua itu udah pasti jenis Paramecia. Nah, Paramecia dibagi menjadi 5 kategori besar. Pertama, mengubah tubuh penggunanya, memanipulasi lingkungan, menghasilkan suatu zat, Paramecia spesial, dan Paramecia buatan. Bahkan ada beberapa buah yang bisa masuk ke lebih dari satu kategori tergantung penggunaannya. Oke, kita bahas satu-satu ya dari mulai mengubah tubuh penggunanya. Tipe ini juga dibagi menjadi 2. Ada buah Paramecia yang bisa mengubah tubuhnya secara permanen, tapi ada juga yang sifatnya sementara. Untuk contoh permanen paling gampang itu Luffy. Setelah makan Gomu Gomu no Mi, tubuh Luffy secara permanen berubah menjadi karet, sehingga Luffy bisa selalu mengaktifkan kemampuannya tanpa perlu perintah. Berbeda dengan pengguna Buki Buki no Mi yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi senjata. Dalam kasus Buki Buki no Mi, penggunanya tidak berubah jadi senjata secara permanen. Selain itu, untuk mengaktifkannya, pengguna Buki Buki no Mi harus mengeluarkan perintah. Oke, lanjut ke tipe kedua, yaitu memanipulasi lingkungan. Paramecia jenis ini memungkinkan penggunanya bisa memberikan efek yang gak wajar ke lingkungan sekitarnya. Mereka biasanya bisa menerapkan kekuatannya pada makhluk hidup atau objek benda mati. Contoh, Noro Noro no Mi milik Foxy. Dia bisa menembakkan semacam laser yang bikin target atau lingkungan sekitarnya menjadi lambat. Lalu ada OP OP no Mi yang bisa memanipulasi apapun di sekitarnya selama targetnya ada di dalam zona room. Nggak cuma memanipulasi, bahkan ada beberapa pengguna Paramecia jenis ini yang memiliki kontrol khusus yang jauh lebih advance lagi. Contohnya Kage Kage no Mi milik Gecko Moria. Nggak cuma bisa memanipulasi bayangan seseorang, dia juga bisa mengguntingnya dan memasukkan bayangan tersebut ke makhluk lain. Lanjut ke jenis Paramecia yang bisa menghasilkan zat. Nah, buah Paramecia jenis ini yang bikin banyak orang bingung termasuk gua karena mirip banget dengan Logia. Sebenarnya bedainnya gampang banget. Jika yang dihasilkan adalah zat buatan seperti racun, lilin, atau benang, itu udah pasti Paramecia. Kata kuncinya adalah zat buatan. Logia sejauh ini hanya menghasilkan zat alami dari alam seperti cahaya, es, api, dan lain-lain. Selain itu, Paramecia jenis ini juga nggak bisa mengubah tubuhnya sepenuhnya seperti pengguna Logia. Jadi kalau diserang tanpa haki pun, pengguna Paramecia jenis ini akan merasakan sakit. Lanjut, ada Paramecia spesial. Kenapa disebut spesial? Karena buah iblis ini benar-benar mirip banget dengan buah Logia. Satu-satunya contoh buah iblis Paramecia spesial ini adalah Mochi Mochi no Mi milik Katakuri. Zat yang dihasilkan adalah zat buatan yaitu mochi. Tapi Katakuri bisa mengubah tubuhnya menjadi mochi seperti pengguna Logia. Oleh sebab itu, Paramecia miliknya disebut spesial. Bahkan fun fact, pada rilisan chapter 863, Mochi Mochi no Mi disebut Logia hingga akhirnya diganti pada rilisan volume menjadi spesial Paramecia. Terakhir ada Paramecia buatan. Paramecia buatan diciptakan oleh Vegapunk dengan menggunakan faktor garis keturunan atau DNA dari pengguna Paramecia asli. DNA tersebut digunakan untuk menciptakan green blood atau darah hijau. Darah hijau itu akan disuntikan atau dimasukkan ke makhluk lain. Contoh buah iblis Supa Supa no Mi milik Dust Bones. Karena Dust Bones pernah dipenjara di Impel Down, mungkin Vegapunk punya akses untuk mengambil DNA-nya. DNA milik Dust Bones digunakan untuk membuat darah hijau yang dimasukkan ke dalam Seraphim Mihawk atau S-Hawk, sehingga S-Hawk punya kemampuan buah iblis sama seperti Dust Bones. Lanjut ke buah iblis tipe Zoan. Zoan sebenarnya secara konsep
konsep itu simpel banget. Pengguna buah iblis Zoan bisa berubah menjadi hewan atau makhluk hidup lainnya. Umumnya mereka punya dua opsi. Pertama, menjadi full hewan. Kedua, menjadi human beast form atau mode hybrid, simpelnya manusia setengah hewan. Nah, ada beberapa cara agar pengguna Zoan bisa berubah menjadi bentuk lain dengan cara mengkonsumsi zat buatan seperti obat. Contohnya, Chopper mengkonsumsi Rumble Ball yang bisa bikin dirinya berubah ke banyak bentuk. Atau contoh lain, Black Maria yang ternyata mengkonsumsi obat juga nih untuk berubah menjadi mode hybrid khusus yang berbeda. Oke, lanjut. Berbeda dengan buah iblis lain, buah iblis Zoan dibagi ke dalam beberapa kelompok seri dan model. Contoh kelompok buah iblis Zoan adalah Inu Inu Nomi atau Dog Dog Fruit, lalu dibagi ke beberapa model. Dari mulai Inu Inu Nomi model Jakal milik Chaka, atau Inu Inu Nomi model Wolf milik Jabra, model QB milik Katarina Devon, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada beberapa buah juga yang tidak memiliki model. Contohnya Uma Uma Nomi atau Horse Horse Fruit milik Pierre. Karena buah iblis milik Pierre ini tanpa model, artinya dia bisa berubah menjadi kuda biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa Pierre ketika berubah memiliki sayap? Karena Pierre awalnya adalah seekor burung. Jadi sayap yang ada dalam mode kuda Pierre itu berasal dari sayap asli miliknya ketika dalam mode hybrid. Berbeda dengan Uma Uma Nomi milik Stronger, kudanya Dokyu. Uma Uma Nomi milik Stronger memiliki model Pegasus, sehingga Stronger bisa berubah dari kuda biasa menjadi Pegasus yang memiliki sayap. Oke, selain dikonsumsi makhluk hidup, buah iblis diketahui bisa dikonsumsi oleh benda atau objek yang gak hidup. Sejauh ini kita baru bisa melihat buah iblis Zoan yang dikonsumsi oleh benda gak hidup. Untuk Paramecia dan Logia belum pernah terlihat. Contohnya ada pedang Spandam, Fangfrit yang memakan Zou Zou Nomi. Lalu ada gas beracun milik Caesar Clown, Smiley yang memakan Sarasara Nomi. Walaupun dikonsumsi oleh benda mati, benda-benda ini tetap mendapatkan kemampuan dan kecerdasan dari hewan tersebut. Selain itu, mereka juga bisa merasakan emosi seperti takut atau rasa sakit. Nah, selain Zoan standar atau biasa, diketahui Zoan juga dibagi menjadi 3 jenis lain yang diketahui lebih langka dari Zoan biasa. 3 jenis itu adalah Ancient Zoan, Mythical Zoan, dan Artificial Zoan. Kita bahas dari Ancient Zoan dulu. Simpelnya, Ancient Zoan membuat penggunanya bisa berubah menjadi hewan kuno atau prasejarah yang sudah nggak ada lagi di zaman modern. Contohnya cukup banyak, dari mulai Ryu Ryu Nomi atau Dragon Dragon Fruit model Allosaurus milik X-Drake, model Pteranodon milik King, model Brachiosaurus milik Queen, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari buah iblis Ancient Zoan adalah mereka memiliki peningkatan kekuatan fisik yang sangat besar dibanding Zoan biasa. Lanjut ke Mythical Zoan. Jika Ancient Zoan berubah menjadi hewan kuno atau prasejarah, Mythical Zoan memungkinkan penggunanya berubah menjadi makhluk mitos atau legenda. Diketahui menurut beberapa orang, Mythical Zoan jauh lebih langka dibanding Logia dan jadi kandidat sebagai buah iblis terkuat. Beberapa contohnya adalah Luffy yang memiliki Hito Hitonomi model Nika, atau Marco memiliki Tori Torinomi model Phoenix, dan masih banyak lagi. Selain mendapatkan peningkatan kekuatan fisik yang signifikan, pengguna Mythical Zoan juga akan mendapatkan kemampuan alami dari makhluk legenda itu sendiri. Contoh, Marco yang berubah menjadi burung Phoenix memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya atau orang lain. Hal ini sama seperti legenda Phoenix di dunia nyata. Untuk yang mau tahu penjelasan super detail soal Mythical Zoan, bisa cek video gue yang ini ya. Di sini gue bahas konsepnya dan seluruh kekuatan masing-masing buah iblis Mythical Zoan. Terakhir ada Artificial Zoan atau Zoan buatan. Berbeda dengan buah iblis alami yang memiliki pola spiral, buah iblis buatan biasanya memiliki pola cincin seperti yang ditunjukkan pada buah iblis buatan ciptaan Vegapunk dan Caesar Clown. Nah, buah iblis buatan juga dibagi menjadi 2. Ada buah iblis ciptaan Vegapunk dan ciptaan Caesar Clown yang biasa disebut Smile. Vegapunk dan Caesar Clown menggunakan metode yang berbeda dalam pembuatan buah iblis. Buah iblis buatan ciptaan Vegapunk dibuat dengan menggunakan faktor keturunan atau DNA dari pengguna buah iblis yang sudah ada. Contoh, Vegapunk menggunakan faktor keturunan atau DNA Kaido untuk membuat buah iblis tiruannya yang sekarang dimakan oleh Momonosuke. Karena Vegapunk menggunakan metode ini, dia bisa menciptakan buah iblis jenis lain seperti Paramecia yang dia sudah buktikan pada Seraphim. Nah, sedangkan Smile milik Caesar Clown dibuat bukan menggunakan DNA dari pengguna buah iblis asli, tetapi dari DNA hewan asli yang disebut Z-Set. Nah, makanya sejauh ini Caesar cuma bisa membuat buah iblis Zoan, sedangkan Vegapunk bisa membuat atau mereplika buah iblis Paramecia juga. Selain itu, Smile juga punya sukses rate yang cukup kecil, yaitu 10%.
Jadi ada kemungkinan 90% gagal yang menyebabkan penggunanya tidak bisa berubah menjadi hewan, tetapi tetap kehilangan kemampuan berenang dan emosi negatifnya. Jadi mereka hanya bisa tersenyum dan tertawa walaupun sedang merasa sedih. Nah, kalau buah iblis logia bisa nggak bang direplika? Menurut Vegapunk itu sulit banget. Buah iblis logia sangat sulit untuk direplika walaupun Vegapunk sudah berusaha dengan kemampuan terbaiknya. Oke, terakhir ke buah iblis logia ya. Pengguna buah iblis logia bisa membuat tubuhnya menjadi elemen alam. Alam ini adalah elemen yang terbuat secara alami seperti api, cahaya, es, magma, salju, hutan, gas, asap, dan masih banyak lagi. Kata kuncinya alam. Kata kunci ini cukup penting karena ini yang membedakan dengan buah iblis paramecia jenis menciptakan zat yang gue jelasin sebelumnya. Kelebihan buah iblis logia, mereka bisa menciptakan elemen alam sekaligus berubah menjadi elemen itu sendiri. Oleh sebab itu mereka bisa dibilang hampir kebal karena seluruh serangan yang tidak dilapisi haki atau kelemahan alami dari elemen tersebut akan sia-sia atau tidak melukai pengguna logia. Kelemahan alami maksudnya gimana bang? Contoh, Luffy bisa melukai krokodil yang memiliki elemen pasir dengan air karena air bisa meniadakan pasir. Atau Luffy ketika melawan Enel, karet tidak mempan terhadap petir, oleh sebab itu Luffy bisa melukai Enel. Nah, selain logia biasa, ternyata ada juga nih spesial logia, yaitu Yami Yami no Mi milik Blackbeard. Buah iblis logia ini disebut spesial karena sejatinya kegelapan itu nggak berwujud, sehingga Teach tidak bisa mengubah tubuhnya menjadi elemen yang dia miliki. Tidak seperti pengguna logia pada umumnya. Hasilnya, Teach bisa dilukai bahkan tanpa menggunakan haki. Tapi walaupun begitu, Yami Yami no Mi memiliki kelebihan. Karena sifatnya yang menyerap seperti black hole, Teach bisa menghilangkan kekuatan buah iblis musuhnya secara sementara ketika Teach menyentuhnya. Nah, gimana? Kalian udah paham belum tentang seluruh tipe buah iblis yang ada di One Piece? Coba komen dong kalian paling suka tipe buah iblis apa? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.